Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Pancasila akan mempresentasikan mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dengan anggota kelompok Esmeralda Nurhariri, Hana Dwi Pangestika, Nashwa Nadia Pawitra, Salsabila Dwi Utami, dan saya sendiri Imelda Dwi Aryanti. Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi dasar dan rumusan kehidupan bagi negara Indonesia. Di balik itu semua, Pancasila mempunyai sejarah yang panjang tentang perumusan pembentukannya dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan bisa saja mengancam keutuhan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan, baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Pancasila Prakemerdekaan. Awal perjuangan bangsa Indonesia dimulai dengan dicetuskannya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, menghasilkan 2 sidang. Yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara dan sidang kedua membahas rancangan Undang-Undang 1945, bentuk negara, wilayah negara, sistem pemerintahan negara. Tanggal 6 Agustus, bom dijatuhkan di kota Hiroshima. Sehari setelah itu, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian pada tanggal 9 Agustus, di Jepang kembali dibom oleh sekutu di kota Nagasaki yang memporak-porandakan negara Jepang. Pada tanggal 12 Agustus, melalui Jenderal Terauchi, Indonesia dijanjikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Namun bersamaan dengan hal itu, Sultan Syahrir mendengar kekalahan Jepang dari radio BBC luar negeri, kemudian langsung mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamirkan teks proklamasinya selambat-lambatnya tanggal 16 Agustus. Namun Insinyur Soekarno menolak desakan dari golongan muda tersebut untuk menunggu sidang keputusan PPKI agar tidak menimbulkan pertumpahan darah. Dengan memanfaatkan situasi vacuum of power, Indonesia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan, yang pada saat itu dibacakan di kediaman Soekarno, yakni di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Pancasila Era Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Secara yuridis formal, Pancasila yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil sekutu tiba di Jakarta. Kehadiran tentara sekutu ini diboncengi Nika. Kemudian, pada Pancasila Era Kemerdekaan, terjadi peristiwa 10 November, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api. Pada tanggal 20 Juli 1947, tengah malam, tepatnya 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer 1. Kemudian, pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2. 23 Agustus hingga 2 November 1949 dilaksanakannya konferensi meja bundar. Kemudian, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949 terbentuk Republik Indonesia Serikat. Materi selanjutnya yaitu Pancasila Era Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Lalu diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun yang sama juga, yaitu tahun 1950. Dibentuk Badan Konstituante untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap Badan Konstituante. Yang pertama yaitu kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Dan yang kedua yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante dan menemui jalan buntu hingga bulan Juni tahun 1959. Lalu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan pembentukan PPRS.
penyimpangan Orde Lama terhadap Pancasila dengan dicetuskannya Nasakom, pengangkatan presiden seumur hidup, dan pembubaran DPR oleh presiden. Yang selanjutnya yaitu Pancasila era Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru bercita-cita melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa yang meliputi 36 butir. Pasal 4 menjelaskan, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau biasa disebut dengan P4 merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir pada tahun 1994 disarikan dan dijabarkan kembali. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai Pancasila era reformasi hingga sekarang. Puncak dari rezim Orde Baru ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional yang kemudian melahirkan gerakan reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Era reformasi memunculkan fobia terhadap Pancasila. Segala hal yang berbau Pancasila seolah harus dihindari karena mempresentasikan Orde Baru. Segala kesalahan Orde Baru dilimpahkan kepada Pancasila. Adanya fobia terhadap Pancasila sebagai jiwa bangsa melahirkan berbagai konflik yang mengancam disintegrasi bangsa pada masa awal reformasi. Diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas mulai tahun 2006. Sekretariat Wapres Republik Indonesia pada tahun 2008 atau 2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Tahun 2009, Dirjen Dikti membentuk tim pengkajian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila kembali disajikan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. NPRI melakukan kegiatan sosialisasi nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, lalu bersosialisasi dan pengalaman kembali nilai-nilai Pancasila perlahan dan pasti meredakan konflik yang terjadi pada awal reformasi. Kesimpulannya, Pancasila adalah 5 nilai luhur yang telah ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meliputi seluruh unsur pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Dalam kedudukannya, Pancasila merupakan dasar penyelenggaraan negara dan segala kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu Pancasila era prakemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, dan Pancasila era Reformasi. Pancasila mempunyai sejarah yang panjang tentang perumusan pembentukannya dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Pancasila sebagai peristiwa sejarah dalam periode waktu tertentu maupun periode waktu sebelum atau sesudahnya. Dengan ini kita akan mengetahui peristiwa-peristiwa tersebut dan dapat menjadikannya sebagai semangat dalam diri kita untuk senantiasa belajar dan berkembang agar kelak dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di ranah internasional. Itu tadi merupakan paparan materi yang diberikan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.